Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kesehatan kita. Kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu mengenai pembuatan aplikasi pembayaran menggunakan spreadsheet, yang mana kita kemarin sudah sampai pada ini teman-teman. Jadi membuat user formnya. Jadi kita kemarin sudah sampai pada tahap ini. Kemudian untuk pertemuan kali ini, ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang mengikuti channel ini untuk subscribe, kemudian like jika suka dan unlike jika tidak suka, supaya memberikan semangat bagi admin teman-teman. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini supaya cepat berkembang. Baik teman-teman, untuk apa yang telah kita buat yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembuatan model dialognya. Kita sudah membuat sebuah user form yang tapi masih kosong pada main HTML berupa ini. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan. Untuk hari ini kita akan membuat sebuah user form berupa input form, atau yang mana kita akan menggunakan ini teman-teman, Bootstrap. Sebentar, kita besarkan dulu supaya kelihatan. Jadi kita akan menggunakan Bootstrap teman-teman. Kita gunakan Bootstrap 5. Bagi teman-teman yang belum mengikuti bisa diikuti saja, dibuka, kemudian read untuk dokumen, kemudian kita cari pada ini teman-teman, introduction Bootstrap. Kita copy saja, kemudian kita masuk ke makro, kita hapus ini. Kemudian kita pastekan di sini teman-teman. Nah, kita hapus beberapa yang tidak perlu, kemudian kita simpan teman-teman, kemudian kita coba. Nah, seperti teman-teman. Jadi ini sudah tampilan dari Bootstrap yang kita gunakan. Jadi nanti kita akan menggunakan CSS-nya menggunakan Bootstrap teman-teman. Jadi kita tidak akan membuat CSS sendiri, karena kalau pakai CSS nanti akan terlalu lama, jadi membuat ininya tampilannya. Jadi nanti kita akan menggunakan Bootstrap. Nah, untuk kelebihan Bootstrap ini kita tinggal pakai saja. Jadi seandainya ini kita matikan, umpamanya ini kita matikan, kemudian kita simpan, kemudian kita coba buka kembali. Nah, maka tampilannya beda teman-teman. Tampilannya beda seperti yang telah kita buka tadi. Nanti akan terlihat pada saat kita menggunakan formnya. Jadi form inputnya nanti kalau kita matikan ini Bootstrapnya, nanti akan sangat kelihatan sekali. Nah, kemudian untuk yang mengaktifkan sama menghidupkan ini tadi teman-teman, untuk yang belum pernah menggunakan, jadi tekan Ctrl kemudian panah garis miring dekatnya Shift, itu bisa untuk memberikan komentar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah form inputnya teman-teman. Jadi ini kita hapus saja, kita tidak gunakan. Kemudian di sini kita ada head, ada body, kemudian kita masukkan div. Jadi ini penulisannya agak lama teman-teman. Jadi nanti kita mungkin cuma sekedar membuat ininya saja, belum sampai pada tahap mengisinya. Kita beri nama apps begitu, kemudian kelasnya row, kita beri penutup div. Ini teman-teman jangan lupa kalau harus ada dengan pasangan-pasangannya. Kemudian kalau untuk lebih merapikan bisa digeser ke kanan sedikit begitu. Kemudian kita mau membuat sebuah form teman-teman. Membuat form.
form apa, kita beri nama formnya dengan ID. Ini nanti ID nya kita beri nama my form. Kemudian ini form ini nanti akan submit ini fungsi on submit ini untuk mengeksekusi apabila nanti tombol submitnya ditekan, teman-teman. Jadi kita buat sekalian saja daripada nanti kita lupa. Ini yang akan menghandle handle form submit. Ini akan menghandle form kita. Jadi nanti apabila tombolnya nanti ditekan maka akan mengeksekusi. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya fungsi handle form submit ini, yang mana nanti kita akan buat di JavaScript-nya. Nah, nanti daripada kita lupa kita tulis sekalian. Jadi nanti kita akan membuat sebuah fungsi namanya handle form submit. Ini kita kasih keterangan apa ini? Kasih keterangan kontrol garis miring. Ini adalah untuk memanggil fungsi handle ini memanggil fungsi ini di JavaScript. Jadi nanti kita menggunakan JavaScript, teman-teman. Nah, ini kita taruh di atas. Kemudian kita akan membuat apa lagi? Kita akan membuat sebuah div class, yang mana div class ini kita nanti akan membuat sebuah form seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan membuat yang ini dulu sampai di tahap ini dulu. Jadi nanti kita tidak akan membuat sebesar ini, tapi kita hanya akan membuat yang kecil ini dulu. Kemudian untuk ukuran kita jadikan yang load form kemarin ini kita agak perlebar menjadi 600. Nah, ini kita perlebar jadi 600. Kemudian di mainnya kita akan membuat sebuah form div class, sebuah div baru. Sebuah div, kita kasih kelasnya apa ini, row. Jadi fungsi row ini untuk membuat sebuah user form yang berkelompok seperti ini, teman-teman. Jadi supaya nanti user form itu bisa terkumpul menjadi seperti ini, berjajar 3 begini, kita menggunakan row. Untuk kemarin biasanya pakainya form group itu, teman-teman, tapi untuk sekarang ini sudah tidak, yang di Bootstrap pakai form group itu sudah tidak berfungsi lagi, jadi digantikan dengan row ini. Jadi sudah tidak perlu lagi. Kita kalau MB ini margin bottom kita buat biasanya standarnya 3, tapi kita buat 1 saja karena supaya mengirit tempat begitu. Kemudian kita akan membuat sebuah label labelnya kita beri nama Sorvia. Salam. Satu siji kok kan tidak setuju. Kolomnya semau saja. Kemudian Mas Waloya 35
masalah masjid 14, pasar Minto kae 14, makan dulu pakai dulu, pas pengen baru 14, mana di papan. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kemudian kita membuat sebuah div class baru. Ini kita buat div. Kenapa di sini? Kita masukkan di sini div kita sebuah div class dimana kelasnya call sm3, diikuti saja teman-teman. Jadi nanti saya tidak mengambil dari bootstrapnya, tapi saya ketikkan langsung karena susunannya agak beda dengan yang kita buat teman-teman. Kalau kita ambil dari bootstrap juga banyak editannya, jadi kita ambil, kita buat sendiri. Kita buat sebuah form input ini. Nanti kita akan coba tipenya teks saja. Kemudian kelasnya kita pakai form control. Kemudian kita beri nama teman-teman. Jangan lupa, ini sangat penting sekali untuk ID-nya karena nanti akan kita gunakan ini ID-nya. Jadi harus sesuai. Kemudian biasakan, kalau saya biasanya antara ID dan name itu saya bikin sama. Jadi nanti pada saat kita lupa begitu, kita tidak kesulitan yang dipakai ID-nya atau name-nya kita sudah sama begitu. Jadi tidak perlu ini. Kalau berbeda biasanya nanti kesulitan pada saat kita lupa. Nah, kita satu ini dulu, coba kita cek teman-teman, kita simpan via, kemudian kita lihat apakah bisa. Nah, kita sudah mendapatkan satu kolom teman-teman di kolom via ini. Kemudian untuk membuat di sebelahnya, coba kita buat lagi sebuah form, kita copy kita copy saja teman-teman. Nah, kita copy dari sini. Kalau sudah punya form seperti ini, kita sudah agak cepat teman. Nah, kita akan membuat dalam bootstrap itu teman-teman, dikenal di dalam bootstrap itu dalam satu baris ini dikenal 12 apa namanya ya, 12 pembagian. Jadi di dalam satu baris ini ada 12 bagian. Jadi teman-teman kalau ingin membuat sebuah item yang berbaris begini, nanti kita bagi menjadi 12 bagian. Kalau kita ingin membuat yang sama besar, berarti sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Kalau ingin dibagi 3 ya di sini 4, di sini 4, di sini 4, dan kita pembagiannya menggunakan ini teman-teman, kolom. Jadi kolom SM3, kolom SM3. Kemudian kita sudah menggunakan kolom SM3. Nah, jadi kolom SM3 ini nanti yang lebarnya 3, kemudian 3, kemudian sisanya berapa? Nah, berarti sisanya 6, seperti itu. Nah, ini kita beri nama inputnya, ini tipenya teks, sama konfronter via kita beri nama penerima. Ini juga penerima. Kemudian kita simpan, coba kita lihat teman-teman apakah sudah bisa. Nah teman-teman, ini 1, ini 3,
ini pembagiannya 3, kemudian ini 6. Jadi ini kalau di sini persis terbagi menjadi 2 bagian, begitu teman-teman. Jadi untuk pembagian di Bootstrap seperti itu sangat enak sekali, sudah kita tidak perlu membuat pembagian yang kalau pakai CSS itu sangat panjang sekali penulisannya. Jadi untuk mempersingkat makanya kita gunakan saja Bootstrap teman-teman. Kemudian kita akan membuat sebuah kolom lagi. Setelah kita membuat penerimanya, kita membutuhkan apa ini untuk kode santrinya, nama, kemudian kelasnya. Nah kemudian untuk itu kita perlu sebuah div lagi, nanti div class mb1 kita ambil dari sini teman-teman, kita tidak perlu ngetik lagi, tidak copy paste saja sini. Kemudian jangan lupa penutupnya teman-teman, ini penutup divnya. Nah, kita akan membuat sebuah 3 kelompok, berarti kita membuat sebuah tipe input baru ini teman-teman, 1. Kita enterkan dari sini, ini kita beri nama kode santri teman-teman. Ini penerima, ini kode santri, KD santri, begitu. Nah, kasih KD santri, kemudian kita ini lebarnya 3 saja, kemudian kita copy paste dari sini. Salah teman-teman, ini kita ganti, salah, Ctrl Z. Nah, seharusnya sini, ini ya, yang ini kita ganti teman-teman, salah, kolom 3 betul, KD penerima, kemudian ini KD penerima, kode santri, di sini KD santri. Kemudian kita buat lagi di bawahnya kolomnya lebarnya 3 juga. Ini nama kode 6 ya teman-teman, nama itu 6 biar panjang. Nama santri atau nama siswa sama saja teman-teman, kalau saya biasanya pakainya santri jadi terbiasa pakai santri. Nama santri, kemudian yang ketiga kita buat kelasnya, ini kelas, ini juga kelas. Kemudian kita buat apa lagi, kita coba simpan dulu teman-teman, kita lihat, sering dilihat saja teman-teman. Nah kita sudah memiliki 3, ini kode santri, ini namanya, ini kelasnya. Dan nanti kita akan membuat di sini yang tidak bisa diedit begitu teman-teman, tapi sementara biar begini dulu, nanti di akhirnya nanti di sini itu tidak bisa diedit, di nama tidak bisa diedit, dan di kelas tidak bisa, yang bisa cuma di sini sama di sini, seperti yang tampilan di sini teman-teman. Jadi kita nanti akan hilangkan gitu supaya tidak bisa, kita nggak bisa ngetik di sini. Nah seperti itu, tapi sementara seperti itu dulu. Kemudian ini kode santri sudah, nama santri sudah, kita akan membuat sebuah div lagi. Nah ini kita rapikan dulu teman-teman. Nah ini adalah dengan yang ini, kita harus hati-hati teman-teman supaya tidak banyak yang salah. Kemudian kita akan membuat setelah kode santri adalah tanggal ini teman-teman, 1, 2. Jadi kan kita bahkan di sini 3, kemudian nanti di sini kita gunakan lebarnya 9. Kita copy dari yang divnya dulu lagi, ini kita pastekan di sini, kemudian atau kita kasih jarak teman-teman supaya tahu kalau ini sudah beda kolom. Kemudian kita akhiri dengan div lagi,
kita akan membuat tanggal teman-teman ya. Cari tanggal letek 3, jadi kita buat dari label ini, copy saja, kita buat ini for tanggal, kemudian kita beri nama ini tanggal, dan kita ambilkan dari sini saja yang dekat. Nah, ini kolomnya 3, berarti di sini sisanya adalah 9 teman-teman, jangan lupa. Jadi 3 sama 9 jadinya 12. Kita beri nama headingnya tadi tanggal, ini juga tanggal, kemudian kita simpan, kemudian kita setelah tanggal kita memanggil keterangan, kita copy paste saja dari bawahnya, dari atasnya ini kita copy. Ini div class yang mana ini? Oh ya, ini kita di sini kita ganti menjadi keterangan, juga keterangan, ini juga keterangan. Nah, kemudian setelah itu kita simpan, jangan lupa. Setelah itu kita buat sebuah 3 kolom dulu, nanti untuk sementara ini tidak dipakai dulu teman-teman, kita akan 3 dulu, kemudian nanti kita tombol 1 di bawah, kita buat sebuah tombol 1 di bawah, tombol submit. Nah, kita buat sebuah 3 kolom, kita buat kelas dulu, kita ambil dari sini saja teman-teman, kita copy. Nah, ini labelnya kita hapus. Nah, ini kita buat KD bayar, ini juga KD bayar, kemudian kita copy, ini lebarnya sebentar, ini lebarnya 3 saja, kemudian kita copy, ini kita buat 6, kemudian kita ganti ini bayar, kemudian ini bayar. Kenapa salah ketiknya, banyak yang salah teman-teman, maaf, karena saya emang untuk ngetiknya kurang begitu lancar teman-teman untuk ngetik, jadi diikuti saja pelan-pelan, tidak masalah. Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang nanti. Ini kita buat 3 saja, 3 home control bayar, ini berarti nominal, di sini nominal. Nah, setelah itu kita buat sebuah tombol, ini kita buat button saja, button apa, buttonnya kita beri nama ini submit saja dulu, submit, kita kasih tipe submit.
kelas, ini kelasnya dari Bootstrap, itu biasanya BTN primary. Kita simpan, kita rapikan dulu. Baik teman-teman, kita coba simpan, kemudian kita lihat seperti apa teman-teman. Nah, kita sudah memiliki sebuah user form yang seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita sementara buat satu kolom dulu, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan perlebar menggunakan itu teman-teman, pembagian di Bootstrap yang menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Jadi nanti sementara kita buat ini dulu, kita coba nanti akan mengisi kolom ini. Pada saat kita nanti mengisi ini, maka di sini otomatis terisi penerimanya, jadi atas nama siapa kasirnya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa buat dibikin password, tipenya password bisa nggak apa-apa, tapi di sini saya pakai tagnya tag saja. Jadi di bagian atas ini teman-teman bisa, kalau ingin membuat tipenya tipe password begitu supaya tidak yang lain tidak bisa menginput, ini teman-teman bisa ganti di tipe password. Tapi untuk saya pakainya biasa saja supaya karena ini memang form ini tidak bisa multi user kelihatan teman-teman, karena memang hanya digunakan apabila ada shift 1 2 begitu. Kalau multi user digunakan di beberapa tempat kelihatan juga belum mendukung. Nah, untuk sementara kita membuat seperti ini teman-teman untuk formnya. Jadi sudah kita buat selesai, tampil seperti ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba membuat fungsinya seperti apa tentang mengisi kolom ini, supaya nanti pada saat kita mengetikkan kode kasir ini, pada saat kita mengisikan kode kasir, maka di sini otomatis akan muncul nama kasirnya, kemudian langsung otomatis ke kursor itu akan berpindah di bawahnya. Baik, demikian teman-teman untuk pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk subscribe, kemudian like jika suka, dan down like jika tidak suka, dan berikan komentar untuk admin bagaimana baiknya channel kita ini, supaya admin juga tahu seberapa keinginan dari teman-teman semuanya, supaya admin juga tahu bagaimana kebutuhan dari teman-teman. Nanti mungkin juga akan kita kembangkan kepada aplikasi yang lain. Kemudian nanti untuk aplikasi ini, untuk admin sudah membuat sebuah Telegram bot, yang mana Telegram nanti pada saat kita mengentry ini, orang tua wali itu langsung tahu bahwa data yang kita input itu sudah terinput di aplikasi kita. Jadi orang tua bisa langsung mengecek melalui Telegram bot nanti bahwasanya dia sudah membayar sampai bulan apa, tunggakannya berapa begitu. Demikian teman-teman untuk channel kita kali ini. Pertemuan kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Bagi yang ada unek-unek bisa disampaikan melalui komentar di bawah. Baikkan teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.